Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh SD Muhammadiyah Condong Catur. Kali ini kita akan belajar PPKN dan IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Wahyuningsih. Selamat belajar untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Hari ini Bu ini akan memperkenalkan materi-materi pelajaran IPS apa yang kita pelajari dalam satu semester ini. Dalam satu semester ini kita akan mempelajari 5 tema, tapi dari 5 tema itu ada 3 tema. Di 3 tema itu mempelajari tentang ASEAN. Maka pada pokok inti pada semester 1 ini pada ASEAN. Coba kita lihat pada tema 1 saat ini. Pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, ada kaki 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pada tema ini yang kita pelajari tentang apa? Peta ASEAN. Kalian harus benar-benar paham tentang peta ASEAN, kemudian budaya ASEAN, kemudian kondisi alam yang kaitannya dengan ekonomi, yang keempat adalah sejarah dan politik negara-negara di Asia Tenggara. Coba kita lihat peta ASEAN. Anak-anakku, dalam peta ASEAN ini yang kita pelajari, yang harus kita ketahui adalah yang pertama, bahwa ASEAN itu terdiri dari 2 wilayah, itu wilayah yang namanya semenanjung dan beberapa negara yang disebut negara kepulauan. Harus kalian pahami mana yang termasuk semenanjung, mana yang kepulauan, kemudian batas-batas ASEAN, batas utaranya mana, selatannya mana, timur, barat, itu harus kalian kuasai. Yang terpenting lagi adalah kalian harus bisa memahami negara mana saja yang ada dalam wilayah ASEAN, kondisi geografisnya, kemudian kaitan kondisi geografis dengan ekonominya benar-benar harus kalian kuasai. Karena apa nak? Kalian ini pelajaran tema 1 ini nanti akan berkaitan dengan tema 3 maupun tema 5. Kemudian di tema 2 ini kita akan mempelajari tentang sejarah yaitu tentang makna proklamasi, kemudian upaya kita mempertahankan kemerdekaan, kemudian upaya mengembangkan kehidupan setelah kita proklamasikan. Jadi di sekitar nanti ada yang namanya materi sekitar proklamasi. Bagaimana cara memperoleh proklamasi? Kemudian siapa saja tokoh-tokoh proklamator kita? Kemudian bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan ini? Harus benar-benar kalian kuasai. Insya Allah nanti akan ditampilkan video sehingga kalian akan lebih menarik dan lebih bisa ingat. Dalam sejarah ini kalian harus rajin membaca, karena sejarah beda kalau tadi di ASEAN. Kalau ASEAN kita bisa melihat peta, bisa memahami peta. Kalau dalam sejarah intinya ada pada kalian wajib membaca. Itu ya nak ya. Nah kemudian pada tema 3, nah ini adalah tokoh dan penemu. Ini sangat menarik. Biasanya di tema 3 ini nilai anak-anak sangat bagus. Kenapa? Karena ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa mengetahui penemuan tokoh penemu. Misalnya tokoh di sini ada tokoh penemu listrik, bola lampu, televisi dan komputer. Manfaatnya, kemudian membandingkan. Kalau dulu sebelum ada listrik itu hidupnya seperti apa ya Bu? Setelah ada listrik bagaimana ya? Apa sih pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, adakah pengaruh yang relevan dari hal-hal tersebut? Dan yang paling penting, bagaimana kita mensikapi. Misalnya ada komputer, pasti ada dampak negatif, ada dampak positif. Bagaimana kita mensikapi supaya kita selalu berada di jalan rel-rel agama, selalu kita tidak terjerumus, kita bisa mengambil sisi-sisi positif dari dampak modernitas.
Paham ya nak ya? Kemudian yang tema 4 tentang globalisasi anak-anakku. Kalian tahu globalisasi itu apa nanti? Globalisasi itu apa sih, Bu? Nanti kita akan belajar arti globalisasi. Tapi di sini di tema 4 itu, kalau mungkin di kelas 4 kalian kelima kalian sudah belajar globalisasi, dampak positif, dampak negatif, mungkin sudah dipelajari di kelas 5 ya, Nak ya. Tapi di sini kaitannya globalisasi dengan ASEAN. Globalisasi itu ada pengaruhnya di bidang ekonomi. Nanti kita akan belajar tentangnya. Dengan adanya transportasi yang mudah, maka perkembangan dengan ASEAN nanti ada di bidang ekonomi, di bidang budaya. Karena dengan bidang ekonomi budaya itu kita mesti butuh dengan globalisasi, dengan transportasi dan sebagainya. Kita akan belajar tentang pengaruh globalisasi khususnya tentang ASEAN. Kembalilah kita ke ASEAN, sehingga benar-benar di tema 1, 4, dan 5. Kalau 1, 4, 5 itu kaitannya dengan ASEAN. Maka di tema 1 nanti Bu ini akan mentitik beratkan betul tentang ASEAN. Agak lama nggak apa-apa, nanti tinggal tema 4, 5, tema 4 dan 5 kita hanya mengulang sekilas. Gitu ya Nak ya. Kemudian tema 5. Nah, ini tentang wirausaha. Bagaimana kita mempelajari apa sih arti wirausaha? Kalian harus tahu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang wirausahawan? Apa yang dibutuhkan seorang agar bisa menjadi wirausahawan yang sukses? Kaitannya di sini, bagaimana wirausaha itu kaitannya dengan ASEAN, dengan perkembangan ekspor impor ke ASEAN. Itu yang akan kita pelajari pada tema 5 ini. Insya Allah kalian akan bisa dan sangat mudah. Inti dari IPS adalah kalian membaca, kalian memahami, dan jangan takut apabila tidak paham. Kalian harus bertanya. Silahkan bertanya. Ini tidak akan marah. Ini akan malah senang sekali kalau kalian bertanya. Berarti kalian akan lebih bisa lagi. Begitu anak-anak materi IPS. Kemudian Bu ini juga akan bagaimana Bu kalau materi PKN? Coba kita lihat dulu materi PKN. Karena Bu ini mengampu 2 materi, yaitu materi IPS dan PKN. Anak-anakku, untuk materi PKN ini sangat mudah Nak. Karena apa? Ini sudah kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama adalah tema 1 itu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tema ini kita hanya mempelajari misalnya contoh sila ke-1 sampai ke-5 itu aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Misalnya sholat itu penerapan sila keberapa ya? Membantu orang lain penerapan sila keberapa ya? Donor darah, menjenguk orang. Kemudian dan itu adalah contoh-contoh penerapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang yang terpenting di sini, apakah kita sudah melaksanakan pengamalan nilai Pancasila itu? Itu yang pada titik beratnya. Dan apa sih manfaatnya? Kenapa sih kita harus seperti itu? Itu akan kita pelajari pada tema 1 hanya berkaitan dengan Pancasila. Enak ya. Kemudian tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Nah, ini kaitannya dengan negara kita yang terdiri dari pulau-pulau beribu-ribu pulau, sehingga negara kita memiliki banyak adat istiadat, banyak budaya, pakaian adat yang berbeda, bahasa yang berbeda. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Itu kalau di dalam negara. Kalau di dalam sekolah mungkin aku ini gendut, ada lagi yang langsing. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Ada yang pengusaha, ada yang pekerjaan orang tuanya menjadi tukang
misalnya. Bagaimana kita mensikapinya seperti itu? Keragaman budaya, keragaman ekonomi, keragaman sosial budaya, inilah yang akan kita pelajari. Lalu bagaimana sikap kita yang baik dalam menerapi atau mensikapi keragaman tersebut. Paham ya nak ya? Gampang kan? Insya Allah kalian bisa, karena ini adalah pengalaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tema 3. Nah, ini kaitannya dengan tokoh dan penemu. Ini kaitannya dengan IPS. Kalau tadi di IPS itu tokoh dan penemu manfaatnya, perbedaannya. Kalau kita, seorang tokoh itu punya hak apa ya ketika menentukan sesuatu? Punya kewajiban apa ya terhadap sesuatu? Itu yang akan kita pelajari dalam tema 3 ini, yaitu tentang penggunaan hak. Di samping itu juga nanti akan dijelaskan tentang penggunaan hak-hak kita. Hak kita sebagai seorang anak, kalian sebagai seorang anak di rumah, di sekolah, itu tentunya sudah dipelajari dari dulu, di rumah apa, di sekolah apa, hak-hak kalian, kewajiban kalian apa, kewajiban orang tua kalian. Yang terpenting, bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban itu kita lakukan. Nah, di sini nak, ini berharap kita tahu hak, tahu kewajiban. Tolong ini jangan hanya sekedar kalian tahu. Yang terpenting adalah kalian bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. PKN sekali lagi nak, PKN bukan hanya teori, tapi PKN perlu kita terapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat, di rumah, dan di sekolah. Kemudian tema 4, kita lihat. Nah, ini kaitannya juga tentang globalisasi. Dalam tema ini kita akan mempelajari keragaman. Lagi keragaman ya nak, ada kaitannya antara IPS dan PKN. Kalau di IPS penekanan contohnya untuk keragaman itu apa, tapi kalau dalam PKN penekanannya adalah bagaimana kita mensikapi adanya keragaman itu. Gitu ya nak ya, keragaman ekonomi, keragaman, dan ini pada globalisasi ini kita akan juga belajar tentang contoh-contoh cinta tanah air kita, yaitu memakai produk-produk dalam negeri. Kemudian tema 5, wirausaha, sama dengan IPS kemarin. Dalam tema ini kita akan mempelajari contoh-contoh keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang harus dikembangkan oleh seorang wirausaha, upaya menanamkan sikap wirausaha sejak kecil. Nah, sekarang ini tanya, siapa yang ingin jadi seorang wirausaha sukses? Yuk belajar dari sekarang. Apa sih sikap yang harus kita teladani? Apa sih sikap yang harus kita pupuk dari sekarang agar kita menjadi seorang wirausaha sukses? Nah, ini nanti akan ditayangkan seorang muda. Nah, ini ada video bagus untuk kalian. Seorang muda yang baru berumur 14 tahun, Ilyasa. Ini punya videonya, seorang Ilyasa, 14 tahun. Dia sudah bisa memperoleh omset ratusan juta per bulan. Hebat enggak? Kita belajar IPS, kita contoh sikap-sikap tokoh kita teladani mereka agar kita bisa sukses juga. Itulah anak-anakku materi IPS dan PKN yang akan Beni sampaikan di kelas 6. Semoga anak-anakku bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Harapan Beni kalian bisa sukses, tidak hanya sukses dinilai, tetapi juga bisa mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bisa oke di sini, oke di perilaku. Belajar anakku materi pelajaran di kelas 6. Insya Allah kita akan ketemu pada mata pelajaran selanjutnya.